tentu di akhir pembelajaran ada hal-hal yang harus kita capai sebagai luaran dari pembelajaran kita hari ini. Jadi capaian pembelajaran yang adik-adik harus capai. Jadi yang pertama, paham mengenai definisi apa itu CTS, apa itu TTS, ya, tarsal tunnel syndrome, kemudian apa itu perennial PPS, ya, perennial pulse syndrome. Kemudian bisa menjelaskan patomekanismenya, kemudian bisa mengetahui gejala klinisnya, mengetahui pemeriksaan fisik, ya apa yang kita bisa lakukan, atau pemeriksaan provokatif nyeri yang kita lakukan untuk menegakkan diagnosa ketiga sindrom ini. Nah, setelah itu secara umum bisa mengetahui penanganan, ya, penanganan yang akan adik-adik yang bisa kita lakukan untuk ketiga sindrom ini, ya. Kemudian prognosisnya seperti apa. Nah, sebelum saya lanjut, ya, saya hanya ingin memperingatkan adik-adik bahwa karena ini adalah kalian memasuki semester 2, perjalanan masih panjang, semangat dijaga, ya. Karena sekali kita memilih untuk menjadi dokter atau menjalani hidup dalam dunia pendidikan kedokteran, itu artinya kita mendedikasikan seluruh hidup kita untuk belajar, ya. Jadi kedokteran itu adalah being a doctor is a long life education, ya, pembelajaran seumur hidup. Jadi jangan pernah jenuh, jangan bosan. Boleh istirahat, boleh break, but never give up, ya. Itu jadi belajarnya juga tidak apa-apa sedikit-sedikit. Kalau hari ini absorpsinya cuma 1%, sampai di rumah diulang, ya, karena tidak ada orang yang jadi dokter dalam sehari, 2 hari, 1 semester, 2 semester, ya. Begitu tamat pun pasti kalian akan bercita-cita mau jadi dokter spesialis. Akan seperti itu seterusnya, ya. Jadi semangatnya dijaga. Kemudian kalau kita lagi fase down, ya, ingat kembali motivasi apa yang mendorong kita untuk masuk, join dengan dunia kedokteran, ya. Karena yang kita hadapi adalah manusia, tidak ada try and error di situ, ya. Sekali kita error, pasiennya cacat atau pasiennya mati, that's all, ya. That's the only option we have. Oke, saya izin share screen, ya. Oke, yang pertama, udah bisa lihat ininya? Udah bisa lihat PowerPoint-nya? Oke, ya. Jadi kita mulai dari sindrom terowongan karpal. Ini CTS, ya. CTS itu salah satu dari sekian banyak neuropati. Neuropati itu adalah gejala klinis yang melibatkan saraf. Jadi gejalanya khas, kram, kesemutan, rasa kebas, seperti itu. Mungkin di antara adik-adik juga sudah pernah ada yang merasakan hal ini. Jadi nanti kalau saya lebih suka sarankan pembelajarannya itu dibawa ke diri sendiri. Oh, saya pernah rasakan ini. Oh, apa yang saya lakukan untuk mengurangi gejalanya? Karena pretty much the same, ya, akan seperti itu gejalanya. Nah, perbedaan sekarang kan ada S1, ya, setelah perbedaan cara pembelajaran kita pada S1 dengan pada profesi dokter, setelah adik-adik SCAT kemudian menjalani intensif di rumah koshab di rumah sakit, itu beda, ya. Nah, kalau S1 kita fokus pada patomekanisme, ya, kita fokus pada memahami patofisiologi. Nanti kalau adik-adik, jadi patofisiologi nanti ini ke depan yang akan menuntun kita untuk menarik benang merah antara gejala klinis, patofisiologi yang pada akhirnya kita berakhir dengan penanganan dan edukasi pada pasien, ya. Kalau saya terlalu cepat bilang, ya. Nah, jadi kalau kita nanti sudah jadi dokter, maksudnya sudah koshab, pembelajarannya adalah clinical atau symptom based approach. Jadi pendekatannya adalah gejala klinis. Nah, kalau sekarang kita fokus
di patomekanisme ya, walaupun pada akhirnya patomekanisme itu merupakan justifikasi atau penjelasan dari gejala klinis nanti ya. Jadi mulai sekarang ya adik-adik sudah harus berpikir sebagai seorang calon dokter ya, bukan lagi berpikir sebagai mahasiswa sebagai siswa SMA atau sebagai, jadi memang harus di set itu pikiran sebagai seorang, berpikirnya seperti itu. Jadi ini seperti saya suka nonton Sherlock Holmes ya, jadi berpikirnya seperti itu. Jadi dia lihat, oh ini begini, oh seperti ini teorinya, oh seperti ini, seperti. Jadi dia menghubungkan kemudian sampai pada satu kesimpulan. Nah kesimpulan itu adalah diagnosis kita. Diagnosis boleh sifatnya sementara, kemudian kita minta pemeriksaan penunjang, nah menuju kepada diagnosis pastinya, tegaknya, ya. Oke, jadi kita mulai. Nah untuk CTS, sindrom terowongan karpal, saya taruh lebih dahulu. Pertama karena ini adalah sindrom pada ekstremitas inferior. Kemudian patomekanisme itu sedikit banyak mirip dengan sindrom TTS dengan PPS ya, tarsal tunnel syndrome dan perennial pulse syndrome sama, karena masing-masing merupakan sindrom pada atau apa namanya sindrom pada saraf perifer yang disebabkan oleh mekanisme yang serupa, yang mirip, cuma topisnya aja yang berbeda ya. Kalau suara saya kecil bilang ya. Udah kira. Kedengaran Jito? Tapi udah kira. Oke, nah sekarang jadi outline kita pendahuluan ini seperti biasa, kemudian pendahuluan, gejala klinis, tata laksana, komplikasi, prognosa, semua secara teori ya. Nah, jadi CTS atau carpal tunnel syndrome itu merupakan sindrom terowongan karpal atau merupakan suatu neuropati. Neuropati itu adalah kondisi idiopatik atau kondisi patologis yang terjadi pada saraf. Jadi neuron yang yang patologis ya. Kemudian neuropati cerutan itu artinya jebakan yang disebabkan oleh tekanan atau jebakan pada saraf medianus yang berjalan di bawah ligamentum carpi transversum atau biasa juga kita kenal dengan flexor retinaculum. Nah, flexor retinaculum ini yang menjadi atap dari lorong tersebut. Jadi kalau kita bayangkan lorongnya, Dek, kalau kita bayangkan lorong, maka kita bayangkan lorong tersebut ada dindingnya, ada atapnya, kemudian ada dindingnya dua. Ada dindingnya kiri kanan, ada lantainya. Seperti itulah. Nah, kalau lorong itu penuh atau mumet, ya sumpek, pasti yang semua struktur yang ada di dalamnya itu akan terjepit satu sama lain ya. Nah, pada awalnya dulu sebelum perkembangan teknologi kedokteran seperti sekarang ini ya, gejala CTS ini itu menyerupai myalgia parasitika. Myalgia parasitika itu disebabkan karena myalgia parasitika itu nyeri pada daerah panggul. Ya, jadi di pangkal paha, kadang-kadang yang paling sering ini adalah laki-laki. Jadi myalgia parasitika itu nyeri pada daerah wilayah, kalau misalnya kita raba kita punya kantong saku kantong celana samping. Nah, itu myalgia parasitika di situ letaknya. Ya, itu karena disebabkan oleh penekanan nervus cutaneus femoralis lateralis. Nah, karena sama dulu, maka dulu CTS itu dikenal dengan istilah brachialgia statica parestetika, ya. Jadi seperti itu. Tapi semakin kesini ya, semakin maju dunia teknologi, misalnya ada perkembangan elektrodiagnostik, EMG, ya, maka tidak lagi disebut sebagai, karena dulu dianggap bahwa CTS itu merupakan penekanan pada plexus brachialis, ya, pada plexus brachialis, makanya dianggap sebagai brachialgia. Nah, ternyata sekarang semakin ke sini ditemukan bahwa ternyata CTS itu bukan penekanan pada plexus brachialis, tetapi penekanan pada nervus medianus, ya.
Nah, ini epidemiologinya. Kalau misalnya di dunia itu insidensi TTS itu dilaporkan sekitar 50 kasus dari 1.000 populasi umum, sementara di Indonesia itu lumayan tinggi ya, 5,6% sampai dengan 15% itu kasus TTS ditemukan. Jadi agak tinggi. Ini epidemiologisnya agak. Nah, anatominya kalau kita lihat, jadi nervus medianus itu jalannya dari mana? Ya, nah memang dari plexus brachialis. Ya, dari plexus ini plexus brachialis. Plexus brachialis itu dibentuk mulai keluar dari saraf spinalis, vertebra cervical 5, 6, 7 sama torakal 1, 5, 6, 7, 8 torakal 1 ini ya. Jadi 5, 6, 7, 8 torakal 1 ini yang membentuk plexus brachialis. Kalau kita lihat ya, nervus medianus itu adalah nervus utama yang mempersarapi daerah daerah volar manus, daerah punya lengan dari atas ini ya, daerah anterior, kemudian ini daerah dorsal yang sebelah belakang. Nah, plexus kita bisa ada kondisi patologis yang terjadi di daerah bahu ya, di sekitar klavikula itu biasanya manifestasinya juga nyeri menjalar sepanjang daerah persarafan medianus seperti itu, karena perjalanan nervus medianus itu panjang ya, merupakan salah satu saraf yang panjang perjalanannya, mulai dari plexus keluar dari cervical sampai ke ujung jari telapak tangan ya, mempersarafi telapak tangan jempol. Jadi 2/3 volar manus, 1, 2, 3, kemudian sepertiga dari jari manis bagian volar, kemudian punggung tangan yang daerah distal ya, daerah distalnya. Kalau proksimalnya ini itu nervus radialis. Nah, kalau kita lihat plexus brachialis, kembali ke plexus brachialis itu keluar melalui 3 cabang. Jadi ada cabang medial, kemudian ada cabang posterior, dan ada cabang lateral. Nah, cabang medial ini kemudian akan membentuk suatu plexus ya, jadi membentuk saraf cutaneus medialis, kemudian saraf nervus radialis, ya, kemudian saraf ulnar. Nah, kalau yang medial, yang ulnar ya, seperti itu. Nah, kemudian nervus medianus itu dibentuk oleh bentar ya. Oke, jadi nervus posterior dan lateral itu membentuk cabang untuk nervus radialis, ulnaris, dan axillaris ya, serta cutaneus medialis. Kemudian yang medial itu membentuk cabang turun ke bawah untuk nervus medianus. Nah, nervus medianus itu pada perjalanannya akan mempersarafi musculus otot-otot pada daerah lengan atas, kemudian lengan bawah, dan pada daerah permukaan telapak tangan ya. Nah, pada daerah lengan atas ya, nervus medianus itu mempersarafi musculus bisebrachialis ya, kemudian musculus brachioradialis, kemudian musculus pronator teres sebelah sini, dan musculus yang flexor flexor pollicis longus, kemudian flexor digitorium ya, baik yang profundus maupun yang superficialis. Yang profundus itu yang di bawah, yang superficialis yang di bawah. Nah, ini adalah struktur yang membentuk terowongan karpal ya. Jadi kalau yang kita lihat ini adalah yang disebut dengan kanalnya, terowongannya, ada atapnya, ada lantainya, kemudian ada dindingnya, ada isinya, ada kontennya di dalam. Nah, ini adalah struktur-struktur yang memenuhi terowongan karpal tadi. Nah, struktur ini bisa saja terjadi perubahan patologis. Kalau dalam keadaan normal seperti ini tidak ada masalah. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, perubahan aktivitas, perubahan hormon, kemudian ada penyakit-penyakit sistemik, maka juga dapat mempengaruhi struktur yang ada di dalam terowongan karpal ini. Struktur-struktur apa saja yang ada dalam terowongan karpal ini? Jadi kita lihat ya,
Nah, kalau adik-adik lihat, kalau adik-adik raba telapak tangannya sendiri, ya, jadi kita anatomi permukaan aja, ya. Kalau ada persis di daerah lipatan itu, lipatan telapak tangan, disitulah letaknya kita punya ligamentum flexor retinaculum seperti ini, ya. Ligamentum flexor retinaculum. Kalau kita kembali kayak tadi, ini ya, flexor retinaculum. Nah, di bawah flexor retinaculum itu lewat tendon, ini adalah tendon dan saraf. Jadi tendon musculus flexor digitorium profundus, tendon musculus ini profundus, kemudian ini superficialis, kemudian ada tendon musculus abductor pollicis brevis, ya, kemudian ini adalah tendon musculus palmaris longus, ya. Jadi ada 5 tendon, kemudian ada satu saraf, ya. Nah, saraf ini adalah nervus medianus yang persis berada di bawah dinding, di bawah struktur flexor retinaculum, ya. Nah, penyebab pasti terjadinya sindrom terowongan karpal ini tidak diketahui, jadi masih idiopatik. Tetapi ada beberapa hipotesis atau ada beberapa penelitian yang menghubungkan antara kondisi atau berat ringannya CTS ini dengan terjepitnya atau tertekannya saraf medianus sewaktu melalui terowongan flexor retinaculum tersebut, terowongan carpal tunnel tersebut. Kemudian secara klinik, ya, karena ini gejala klinis ini dihubungkan dengan patomekanisme yang menyebabkan terjadinya sindrom terowongan karpal. Jadi gejala klinis pada CTS itu ada 2, ada yang disebut dengan nyeri atau parestesi, kemudian ada gangguan sensorik motorik. Itu biasanya sudah hipertrofi, dia punya musculus tenar di sini, ya, jempol. Ini tenar, ini hipotenar. Jadi tenar di sini jempolnya. Karena kan dia masuknya di sini, kemudian mempengaruhi musculus abductor pollicis brevis, ya, di sebelah sini. Jadi abduktor itu yang mengeksekusi gerakan abduksi pada kita punya jempol. Nah, itu. Jadi ada 2, nyeri atau parestesi. Parestesi itu istilah yang biasa kita gunakan untuk menggambarkan rasa kram, kebas, ya, kesemutan. Biasanya kalau kita duduk dalam posisi lama, dalam posisi tertentu dalam waktu yang lama, itu biasanya kram. Nah, itu disebut dengan parestesia. Nah, parestesi atau nyeri pada STK ini khas. Jadi ada 2 golongan. Jadi yang pertama biasanya timbul pada malam hari dan pagi-pagi. Ini juga harus dibedakan dengan neuropati yang disebabkan oleh penyakit sistemik metabolik seperti diabetes. Ya, itu khas juga pada malam hari. Tapi tentu pembedanya adalah ada riwayat diabetes pada pasien ini. Nah, patogenesis, ya, patomekanisme yang menyebabkan 2 gejala khas ini itu berbeda. Ternyata kalau nyeri dan parestesi itu lebih disebabkan karena iskemi. Iskemi itu adalah kondisi di mana berkurangnya pasokan darah, ya, pada jaringan, pada suatu jaring atau pada suatu struktur. Jadi iskemi itu bisa terjadi di mana-mana, bisa terjadi saraf, bisa terjadi di jaringan otak, bisa terjadi di jaringan otot lainnya. Yang penting kalau sudah ada disrupsi aliran darah ke situ, maka potensi terjadinya iskemi. Sama dengan sawah, ya. Kalau sawah itu bisa iskemi juga, bisa kalau dia punya aliran air ke sawah itu terhambat atau terhenti. Sawahnya jadi apa? Jadi kering. Nah, begitu. Kalau kering, kita analogkan ke kita punya sistem tubuh itu adalah nekrosis, istilahnya mati, tidak lama mati, ya. Jadi iskemi seperti itu. Nah, nyeri dengan parestesia itu bisa disebabkan karena iskemi. Ini juga yang bisa menggambarkan, jadi patomekanisme ini sama kalau misalnya kram, ya, kram kalau kita duduk seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita duduk dalam posisi tertentu dalam waktu yang lama-lama jadi kram, ya, parestesi itu sama, iskemi sementara juga. Nah, pada saat kita berdiri, kemudian kita lakukan masase pada struktur yang
misalnya pada betis atau pada paha, itu biasanya kan hilang, pelan-pelan hilang parestesinya, jadi bersifat temporer atau sementara karena aliran darah kembali normal, ya. Sedangkan gejala neurologis yang kedua, yaitu gejala sensorik motorik, itu disebabkan karena penekanan mekanik, ya, mekanik. Jadi ada disrupsi vaskular, ada disrupsi aliran listriknya. Jadi seperti kayak lampu, ya. Lampu biasa kalau kita ceklek saklarnya nyala, tapi kadang-kadang kita ceklek saklarnya tidak menyala, ternyata kabelnya yang rusak, ya. Gitu. Jadi ada vaskularnya, ada memang pada kabelnya, pada sarafnya itu sendiri. Itu dua mekanisme. Tapi sebenarnya berhubungan satu dengan yang lain. Nah, kalau kita lihat ini garis besarnya, ya. Jadi ini tadi yang saya jelaskan, ini daerah persarafan, ya, inervasi atau dermatom untuk nervus medianus pada wilayah. Kita hanya bicara di wilayah tangan karena klinis yang paling jelas untuk CTS itu adalah kram pada telapak tangan, ya. Jadi kalau kita lihat seperti tadi yang saya jelaskan, jadi nervus medianus itu mempersarafi 2/3 daerah volar manus, kemudian ujung-ujung 2/3 kita punya ujung-ujung proksimal, ujung-ujung distal ibu jari, ya, dorsal. Nah, patofisiologinya secara umum ini ada 3, jadi ada overuse injury, ya, mungkin karena gerakan berulang atau irisasi yang terjadi terus-menerus. Kemudian hal ini menyebabkan terjadi gesekan atau sentuhan, ya, antara flexor retinaculum itu antara atapnya dengan nervus medianus. Kalau kita lihat kalau kita lihat anatomi, jadi betul-betul itu flexor retinaculum, kemudian di bawahnya itu langsung duduk nervus medianus seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, ya, itu biasanya langsung nervus medianus kita bergesekan dengan flexor retinaculum itu, dindingnya. Jadi biasanya nanti kalau ujian untuk persiapan ujiannya itu biasanya memang ditanyakan anatomi, kemudian kalau sudah paham anatominya, sudah tahu patofisiologi apa atau patomekanismenya bagaimana yang bisa menyebabkan terjadinya kondisi ini. Nah, kembali kepada patofisiologinya, gesekan yang terjadi secara terus-menerus, atau misalnya menebal dia punya flexor retinaculum karena overuse, atau menebal tendon-tendon atau struktur yang ada di dalam terowongan kapal itu akan menyebabkan kompresi pada nervus medianus. Ini adalah 3 tahapan utamanya, ya. Nah, detailnya seperti ini, ya. Jadi ini kan menyebabkan kompresi pada nervus medianus. Kompresi jika, ya, jadi kalau misalnya kompresi pada nervus medianus itu terjadi dalam fase akut, jadi kita bagi 2, ya, fase akut kemudian fase kronik. Akut itu kalau cepat, kemudian kronis itu kalau perlangsungannya terjadi terus-menerus, ya, jadi kompresinya itu istiqomah. Kemudian ketika terjadi kompresi yang akut, maka akan terjadi suatu kerusakan pada mielin dan akson. Jadi kalau kita adik-adik sudah belajar anatomi atau fisiologi, ya, sistem saraf, di situ ada struktur yang membungkus akson itu yang disebut dengan mielin. Kemudian di mielin itu ada nodus-nodus yang disebut dengan nodus of Ranvier yang biasanya untuk mempercepat konduksi saraf, ya. Jadi kemudian badan sel ada dendritnya, ya, ada akson terminalnya yang disebut dengan akson hillock, ada nukleusnya dan sebagainya, seperti itu. Jadi saya rasa sama dengan struktur sel yang lain, yang membedakan hanya akson dan mielin itu. Ya, kemudian ada dendritnya juga. Nah, kompresi akut yang terjadi pada saraf manapun, bukan cuma nervus medianus, ya, tapi ini gambaran secara umum, itu akan menyebabkan kerusakan pada mielin dan akson, sehingga secara cepat bisa terjadi gangguan transmisi atau apa istilahnya kalau transmisi, perpindahan saraf dan gangguan neurologis. Jadi yang paling awal itu adalah rasa kram. Jadi sama dengan kalau kita tadi, saya kembali, ya, kalau kita duduk dalam posisi tertentu kemudian kram, nah itu kompresi akut namanya, ya. Nah, ini sifatnya temporer, tidak menetap, karena kalau kita berubah posisi atau kita lakukan masase, ya, maka kompresi tersebut istilahnya dilepas, ya, tidak
terjadi dekompresi. Nah, jika kompresi kronis ini terjadi terus-menerus, ya kemungkinan kompresi ini bisa dihasilkan dari berbagai tekanan dari berbagai struktur yang ada di sekitar karpal tunnel itu, di sekitar flexor retinaculum. Jadi ada arteri, ya tekanan dalam arteri, kemudian tekanan epinerium, kemudian tekanan dalam kapiler, vasikel saraf, semua ini banyak tekanannya, tekanan hidupnya, ya. Nah, akhirnya terjadi peningkatan tekanan dalam terowongan karpal. Sama dengan kalian, kalau terlalu banyak tekanan, ya akhirnya mumet juga tekanan, akhirnya meledak, akhirnya bengkak itu kepala, ya. Nah, analogi saja, ya. Nah, jika tekanan dalam terowongan karpal itu meninggi, maka akan terjadi kompresi pada sistem vaskularnya, kompresi pada vena, kompresi pada arteri, sehingga bisa menyebabkan suatu hiperemia atau bendungan. Jadi aliran balik ke sistem kardiovaskularnya, aliran baliknya itu tidak lancar, ya, jadi terjadi bendungan, sehingga menyebabkan perlambatan aliran darah dalam struktur epinerium dan vesikel saraf itu sendiri. Nah, ini sebenarnya sama dengan mekanisme bendungan yang terjadi pada kalau yang kita kenal dengan istilah umum itu varises. Ya, varises itu adalah dilatasi vena, paling banyak di tungkai. Ya, jadi kasus-kasus neuropati itu sebenarnya paling banyak disebabkan karena penekanan. Jadi vena atau penekanan pembuluh darah. Jadi itu kan arteri, vena dengan saraf itu selalu berjalan beriringan. Kadang mereka overlap satu sama lain untuk variasi anatomi. Nah, ketika terjadi dilatasi vena, ini menekan saraf yang ada di bawahnya. Nah, itu biasanya kalau penekanannya akut, dilatasinya bersifat temporer, maka tidak akan terjadi defisit neurologis yang permanen. Tapi kalau dia kronis seperti ini, ya tentu akan terjadi, pada akhirnya akan terjadi perubahan struktur. Ya, jadi ini tidak hanya terjadi pada CTS, ya, juga terjadi pada saraf sindrom jebakan saraf lainnya, ya, terutama kalau TTS. Ini di luar trauma, ya, kayak misalnya cedera saraf disebabkan karena misalnya jatuh atau operasi, ya, dan sebagainya. Nah, serabut saraf yang pertama terkena adalah mielinnya tadi. Nah, atau serabut saraf yang bermielin tebal. Jadi kita ingat bahwa tidak semua saraf kita atau saraf perifer kita itu memiliki bungkus atau selubung mielin, ya. Yang memiliki selubung mielin itu terutama adalah saraf-saraf motorik. Kenapa? Karena perlu cepat, ya, karena dia salah satu jumping seperti itu. Nah, makanya yang paling sering bermanifestasi klinis itu adalah struktur yang dipersarafi oleh saraf yang memiliki saraf mielin yang tebal. Jadi khas dia punya, kalau misalnya kompresinya kronik, maka khas dia punya gejala sensorik dan motorik. Nah, nyeri dan parestesi pada malam hari atau pagi-pagi disebabkan karena memburuknya ini, ya, bendungan peredaran darah atau mekanisme peredaran darah balik pada vena. Nah, kadang-kadang, ya, ada satu tes yang kita lakukan, yaitu flick test. Jadi kadang-kadang kita minta pasien, ya, kalau dia bilang datang pasiennya kram, Bu, saya ditanya, Bu, kalau kita kasih kebas tangan tak begini enak kita rasa. Dia bilang, iya enak. Nah, itu namanya flick test, ya, atau flick sign. Itu juga biasanya khas pada CTS atau pada sindrom-sindrom jebakan saraf perifer lainnya. Justifikasi pada tes flick itu adalah ketika dilakukan kebasan pada tangan, maka itu memperbaiki sirkulasi yang terjadi. Jadi kalau misalnya terjadi iskemik karena jepitan, terus kita lakukan kebas, maka itu akan melonggarkan jepitan, memperbaiki sirkulasi, karena kebasan itu mekanismenya serupa dengan masase. Jadi pemumpaan dibantu dengan meningkatkan tekanan lewat masase otot seperti itu, ya. Nah, ini gerakan kebasan tangan dan lengan itu secara kuat, ya, akan memompa vena, maka gejala-gejala yang seperti nyeri dan parestesi itu bisa berkurang.
itu bisa berkurang bermakna loh kalau misalnya pasiennya datang dengan TTS yang lumayan sudah moderat ya, grade 2 kah, grade 1 atau grade 2. Tapi kalau sudah terjadi atrofi biasanya sudah tidak terlalu lagi. Nah, gejala-gejala iskemi atau teori iskemi ini juga diperkuat oleh bukti seperti ini. Kemudian juga diperkuat bahwa ternyata parestesia itu bertambah ketika kita melakukan tes penekanan atau pressure test atau tes tinal. Kalau kita tinalkan, kita lakukan penekanan, kita lakukan dorsofleksi, penekanan pada nervus medianus melalui ekstensi dari flexor retinaculumnya kalau kasih begini. Nah, itu akan menambah memperberat gejala parestesia tersebut. Nah, ketika tekanan pada ini masih terus-menerus ya, ketika mekanisme ini terjadi secara terus-menerus dan berlanjut, maka akan terjadi perubahan secara histopatologis ya di tingkat seluler molekuler pada nervus medianus dan sekitarnya. Maka akan terjadi proliferasi fibroblast ke dalam jaringan yang edem tadi. Nah, sehingga akan terjadi satu fibrosis intervasikuler dan yang irreversible. Ya, sudah irreversible ini udah nggak bisa dibalikin lagi, walaupun kita kebas-kebas tangan sampai tak lempar. Ya, dengan akibat kerusakan pada serabut saraf. Nah, perineum atau pembungkus saraf tadi yang telah mengalami fibrosis itu akan mengkisut ya, kemudian strukturnya berubah, kemudian sarafnya menjadi menipis. Tentu kalau terjadi perubahan struktur seperti ini akan terjadi perubahan fungsi ya, perubahan hantaran saraf. Jadi kabelnya. Jadi kalau kita mau, saya tuh suka cari gampangnya ya, kalau kita sistem kardiovaskular itu kita bisa analogkan dengan sistem pompa air ya, pompa air dengan selangnya, dengan sawahnya yang mau diairi, persis seperti itu deh. Semakin tinggi pompa tekanan pada pompa air, semakin kencang, semakin jauh, semakin potensi banjir sawah ya, semakin bisa rusak. Makanya kalau terlalu tinggi tekanan bisa pecah pembuluh darah, bisa stroke. Mekanismenya seperti itu. Nah, kalau di saraf mekanismenya itu analognya seperti listrik ya. Jadi ada saklar, ada kabel, ada lampu. Ya, kadang-kadang lampu menyala, tidak menyala, tetapi kita lihat kabelnya baik-baik saja, fine-fine aja. Ya, bisa karena disebabkan ada kerusakan pada jaringan di saklar, atau bisa juga disebabkan karena low voltage. Ya, listriknya tidak cukup, tegangannya tidak cukup. Tidak ada masalah dengan saklarnya, tidak ada masalah dengan kabelnya, tidak ada masalah dengan lampunya, tapi tidak menyala listriknya. Aliran sarafnya tidak jalan. Kenapa? Karena low voltage. Ya, seperti itu. Fungsi, bukan struktur yang rusak. Nah, tapi kalau sudah seperti ini, kerusakan struktur, maka pasti ada kerusakan fungsi. Oleh karena itu kita kenal dengan istilah nociceptif, nyeri nociceptif, dan nyeri neuropatik. Kalau nyeri nociceptif itu memang nyeri yang ditimbulkan oleh ada kerusakan struktur, ada kerusakan jaringan yang nyata. Tapi kalau neuropatik enggak, ya, satu fungsinya, kemudian yang satu adalah strukturnya. Oke? Nah, akhirnya kembali lagi ya, kalau sudah terjadi secara terus-menerus, terjadi kompresi pada venula. Venula itu adalah vena terkecil. Jadi vena dengan arteri akan bertemu menjadi jaringan di anyaman kapiler ya. Jadi arteri, kemudian paling kecil itu arteriola, vena itu paling kecil adalah venula. Kemudian venula dan arteriola akan bertemu di ujung dalam anyaman pada membentuk anyaman kapiler. Nah, akan terjadi kompresi yang terus-menerus, itu akan terjadi kompresi pada venula, kemudian ada kompresi pada kapiler, terjadi anoksia, iskemia, kerusakan endotel yang terus-menerus. Pokoknya seperti inilah, ya, irreversible, tidak bisa lagi diselamatkan. Oke. Nah, ini itu tadi patomekanismenya, ya. Jadi ada dua, ada iskemik ya, kemudian ada kompresi mekanik langsung pada sarafnya. Kalau iskemik itu targetnya adalah vaskular, kalau mekanik itu targetnya adalah penekanan langsung pada saraf ya.
Oke, nah faktor risiko untuk CTS, nah ini satu, ada terkait pekerjaan, kemudian ada yang terkait dengan kita punya tampilan fisik atau kita punya kondisi fisik ya. Nah kalau pekerjaan makanya biasa, kalau misalnya adik-adik merasakan kram tangannya biasa begitu ya. Coba nih pikir-pikir kalau terlalu banyak pakai gadget ya, terlalu banyak tekan-tekan itu gadget begini, itu kadang-kadang kram sendiri kita punya tangan. Atau kita menyapu misalnya ya, menyapu pegang handle sapu, gagang sapu dalam waktu yang lama 15 sampai 20 menit saja itu biasanya kram. Kita punya telapak tangannya lepas, begitu kita lepaskan dia akan kembali seperti semula ya. Nah, itu adalah gerakan tangan yang berulang, apalagi kalau gerakannya seperti fleksi ya, anterior polar fleksi, kemudian dorsofleksi, plantar fleksi, polar fleksi, dorsofleksi seperti itu, ini akan terjadi penekanan yang berulang-ulang pada nervus medianus, kemudian masuk ke flexor retinaculum di dalam, ya di bawah dinding, di bawah struktur flexor retinaculum tersebut. Kemudian pekerjaan ini makanya menggenggam, menjepit dengan kekuatannya motor seperti itu. Makanya kalau nanti kalau sudah kosap ya, terus dapat kasus seperti ini atau kasus kram-kram, atau enggak usah menunggu kosap aja lah, kalau sampai di rumah terus ini kan keluarga sudah tahu ya bahwa adik-adiknya adalah calon dokter. Biasanya itu mereka sudah mulai tanya, ini tanganku kram, ya kenapa? Jadi kenapa bisa seperti ini? Apa yang harus saya lakukan? Jadi jangan lupa tanya juga terkait pekerjaan fisiknya. Biasanya itu orang-orang atau pasien itu akan langsung menyalahkan asam urat, ya barangkali asam uratku ini atau barangkali kolesterolku ini, ya itu karena mereka tidak paham. Nah, adik-adik sebagai orang yang berkompeten di bidang medis itu tahu, ya bahwa ternyata ada pekerjaan, makanya dicari semua faktor atau riwayat pekerjaannya. Apakah kita bikin gitu, mencuci, apalagi kalau misalnya asisten rumah tangga ya mencuci, tukang salon yang mijit-mijit kepala, ya itu paling sering itu yang istilahnya kalau kita cuci rambut lagi ke mulai mekak pikun saya rasanya pergi spa seperti itu ya, tukang pijit, kemudian kalau kita ngepel motor ya seperti itu. Bahkan kadang-kadang yang sering itu adalah kalau di klinik itu, di poli itu biasanya ibu-ibu yang misalnya baru saja sudah melahirkan ya karena ada perubahan hormon atau memasuki masa premenstrual syndrome, itu kan ada perubahan hormon, dia punya perubahan hormon itu mempengaruhi kita punya sistem hormon yang lain, kita punya saraf atau tendon bisa jadi lebih bengkak. Nah, karena lebih bengkak maka bisa terjadi jepitan pada ruang. Jadi istilahnya bahwa ruang di dalam terowongan karpal itu sifatnya dipengaruhi oleh struktur-struktur tendon dan lainnya yang ikut masuk di dalamnya. Nah, perubahan apapun, misalnya ada inflamasi, ya, atau misalnya ada perubahan hormonal ketika kita mau haid atau ketika hamil, ya, seperti itu juga mempengaruhi perineum, tendon sit, ya, bisa inflamasi, retensi air. Nah, kalau sudah terjadi retensi air, itu bengkak kita punya tendon, ruang di dalam terowongan karpal itu jadi mengecil, nah, potensi menjepit lagi, ya. Kemudian postur abnormal pada pergelangan tangan. Ini ada orang, ini saya punya temannya satu, itu dia, kalau dia menulis itu posisinya begini, ya, gini. Ini kalau dia menulis tiap hari seperti ini, nah itu kan posisi atau postur yang abnormal pada pergelangan tangan. Itu semua harus dicari riwayatnya kalau misalnya adik-adik mendapati komplain seperti ini dari pasien, ya, keluhan seperti ini, ataupun misalnya kalau adik-adik punya keluhan sendiri. Nah, terkait dengan diri kita sendiri adalah umur, ya. Jadi umur itu yang pertama dia mempengaruhi kita punya struktur saraf, mempengaruhi struktur tendon, ya. Makin tua kita punya struktur fungsional itu akan diganti oleh lapisan-lapisan jaringan konektif yang misalnya jaringan lemak akan lebih banyak seperti itu. Jadi bukan lagi yang fungsional tetapi lebih banyak jaringan penyokong aja, ya. Kemudian jenis kelamin perempuan karena ini dihubungkan dengan status hormonal tadi, ya.
Nah, pada masa klimakterium atau pada masa mau haid, pada hamil, biasanya akan terjadi perubahan hormonal. Nah, ada teori yang menghubungkan antara perubahan hormonal ini dengan retensi air, ya retensi garam dan retensi air. Retensi air ini menyebabkan jaringan atau struktur itu lebih bengkak, ya. Nah, pembengkakan ini akan menyempitkan terowongan karpal tadi. Obesitas, nah obesitas ini berlaku umum, baik laki maupun perempuan, ya. Jadi tidak diklaim oleh milik perempuan saja kalau obesitas, ya. Diabetes, nah, ini paling sering. Nah, ke depan nanti kalau adik-adik punya pasien dengan keluhan seperti ini harus cari riwayat diabetesnya. Ya, kadang-kadang harus dibedakan antara polineuropati karena CTS dan polineuropati karena DM. Walaupun penanganannya sedikit banyak serupa, tapi tetap ada yang tidak sama, karena kalau pada polineuropati yang berhubungan dengan kondisi sistemik seperti diabetes mellitus, kita harus tangani kondisi DM-nya juga, karena DM-nya itulah yang memperburuk kram kebasnya. Sementara kalau yang non-DM itu biasanya kita fokus pada kondisi patologis CTS-nya saja, ya. Kemudian ada rheumatoid arthritis, ini dicari semua. Nah, bagaimana gejala klinisnya? Ini kita break jam berapa ya? Kita break jam 12. Kita break jam 12. Anu ki, tehoin ki suaranya. Lalu jam berapa kita break ya? Karena kalian harus break juga. Oh, ini kita sampai jam 2:30 ya. Nah, kita break jam 12.15 ya, 30 menit lagi kita break. Kemudian kita masuk kembali jam kurang seperempat jam 1. Bisa ya? Jadi kita break 30 menit. Bisa ya? Tapi oke, dok. Oke, karena masih ada 2. Tapi yang slide untuk TTS itu dan PPS itu tidak terlalu banyak, karena kita sudah jelaskan panjang lebar di CTS. Oke, kembali ke gejala klinis. Kemudian sindrom terowongan kappa itu terjadi 2 kali lebih banyak pada wanita daripada pada pria. Jadi ya ini adalah salah satu kelebihan wanita, ya. Lebih banyak CTS-nya dibanding pada pria. Karena seperti yang saya jelaskan tadi dihubungkan dengan faktor hormonal. 57% itu kasus terjadi pada usia 40 sampai 60 tahun. Ya mungkin karena sudah overuse ya, overuse injury tadi dipakai berulang seperti itu. Kemudian apalagi kalau perempuan yang sudah masuk fase menstruasi atau pernah hamil seperti ini, itu memperberat juga atau menjadi faktor predisposisi juga. Nah, 76% kasus itu terjadi pada usia 40 sampai 70 tahun. Jadi sampai dekade 70-an juga itu masih dekade itu masih insidennya masih cukup tinggi untuk CTS ya. Banyak sekali ini kasus CTS. Di POL ini banyak. Mungkin untuk kasus polineuropati dia yang paling tinggi CTS ya. Kadang-kadang bosan juga datang pasien, misalnya kenapa Ki kram tangan. Maksudnya bukan bosan ya, khawatir juga sih, mungkin karena tangan merupakan organ yang salah satu organ tubuh yang dipakai sering ya, kali banyak kali selalu, selain HNP dan lutut ya. Nah, STK ini atau sindrom terowongan kappa ini lebih sering ditemukan pada tangan yang dominan ya, tangan yang dominan. Kalau dia pure atau dia murni STK, tapi kalau polineuropati yang ada diabetesnya biasanya dia bilateral, kiri kanan ya. Namun seringkali juga bisa terjadi pada dosis. Makanya biasanya kalau pasien datang dengan keluhan kram seperti ini ditanya ya, sisi yang mana? Kemudian ditanya, ibu atau bapak itu dominan bekerja pakai tangan apa? Kidal atau kinan ya, itu.
Jadi biasanya yang tangan dominannya yang kena. Kemudian ini insidensi sindrom carpal tunnel yang bilateralnya tinggi juga ya, 61% ditemukan. Ya, jadi tidak lebih sering ditemukan pada yang dominan, ya apa kinan atau kidal tergantung tangan yang mana yang kita gunakan lebih sering. Tetapi ini presentasi ini juga ingin memperlihatkan bahwa ternyata dalam satu kepustakaan menyebutkan bahwa ternyata insidensi bilateral atau kejadian STK bilateral itu cukup tinggi juga, ya. Apalagi kalau misalnya pasiennya yang ini yang motor, ya kan motor kan dua-dua toh tangannya seperti itu. Ada yang gas, ada yang rem. Atau cocok ya. Nah, ini hal yang penting yang ada harus pahami karena klasifikasi ini yang akan biasanya kita gunakan untuk rencana penanganan selanjutnya. Apakah fisioterapi atau kita sudah ada intervensi medikamentosa atau sudah ada intervensi bedah operatifnya atau surgery. Nah, Rosenbaum membagi CTS klinis CTS itu ke dalam 4 kelas. Jadi ada kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kelas 0 itu asimptomatik tanpa gejala dan tanpa tanda klinis. Jadi biasanya ini ditemukan secara tidak sengaja kalau kita screening USG. Biasanya pasien-pasien yang USG itu kelihatan bahwa ternyata dia punya struktur saraf nervus medianus itu berubah. Jadi tapi masih asimptomatik, belum kram, belum apa namanya? Belum mengganggu lah gejalanya. Nah, kalau kelas 2 itu sudah kelas 1 itu sudah ada gejala ringan, ya. Tetapi kadang-kadang hilang timbul istilahnya intermittent, ya. Kadang-kadang kalau misalnya pasiennya aktivitasnya semakin meningkat, ya aktivitas yang menggunakan dia tangan itu meningkat, maka biasanya baru dikeluhkan lagi. Tapi kalau tidak juga. Nah, tidak ada defisit neurologis. Jadi defisit neurologis ini maksudnya kalau ada atrofi, ya atrofi otot-otot tenarnya yang jempol, atau misalnya sudah ada yang positif apa namanya yang lutein-nya, yang botol sign-nya yang sudah ada terjadi kelemahan, dia tidak perlu atrofi dia punya otot-otot tenar, tapi terjadi kelemahan pada saat dia menggunakan, jadi pada saat menggenggam botol, ya kayak seperti ini, menggenggam begini, ya kayak begini, ya ini sudah ada terjadi kelemahan otot-otot abduksi ibu jarinya atau falanks pertamanya. Nah, kalau kelas 2 kelas 2 itu simptomatik persisten, jadi gejalanya sudah mulai menetap. Ya, jadi kram kebasnya itu sudah mulai menetap, tapi belum ada defisit neurologis. Ya, maksudnya belum ada atrofi, belum atrofi dia punya otot-otot tangan, otot-otot jari. Nah, kelas 3 itu kalau dia sudah berat, kemudian gejala menetap dan sudah disertai dengan defisit neurologis. Ya, karena ini sudah ada gangguan fungsional. Nah, ini adalah perjalanan gejala klinisnya, ya. Jadi biasanya gejala awal itu adalah rasa nyeri di tangan. Ini yang jadi ada dua gejala awal dari CTS itu, nyeri di tangan yang kayak tadi yang pertama, kemudian ada gejala sensorik. Nah, penderita sering terbangun karena rasa nyeri, kemudian perlahan-lahan jadi gerakan jari menjadi kurang terampil. Kadang-kadang paling sering itu pasien mengeluhkan tidak bisa mengangkat barang yang lebih berat, yang agak berat sedikit, ya. Atau kadang-kadang kalau dia mau buka sesuatu itu sudah tidak, jadi terasa ada kelemahan, ya. Dok, saya kalau mau buka botol susah sekali, atau kalau saya mau pegang gelas itu, dia bilang pegang gelas saya tidak bisa, saya harus bantu dengan satu tangan di bawah. Jadi sudah mulai ada tanda-tanda kelemahan, ya. Nah, kemudian jika penyakit berlanjut, maka ada rasa kebas atau kesemutan, dan biasanya parestesinya menetap pada jari-jari 1, 2, 3, dan setengah jari keempat. Ya, kecuali jari kelingking, karena jari kelingking itu ulnar. Ya.
Nah, ada juga, pada fase lanjut biasanya pasien datang dengan keluhan selain disfungsi gerakannya, jadi sudah tidak bisa lagi menggenggam dengan properly, ya tidak bisa menggenggam dengan adekuat. Juga biasanya pasien itu melihat atau aware bahwa ternyata tangannya lebih kecil satu dibanding yang lainnya karena sudah ada atrofi, ya. Jadi pasiennya lihat, dia mengidentifikasi bahwa tangannya makin lama makin menciut, apalagi yang daerah jempol tenar, ya. Nah, karena ototnya makin mengecil. Nah, seperti itu. Jadi ada klasifikasinya tadi, ada ininya, ya. Nah, sekarang diagnosis. Penegakan diagnosis CTS itu dilakukan dengan satu anamnesis, ada keluhan, nyeri, kram, ya, pada telapak tangan, baik nyeri kramnya intermittent ataupun kramnya menetap yang biasanya membaik kalau pasien mengebaskan tangan, ya. Jadi kram itu di daerah pergerakan daerah volar manus, kemudian daerah dorsal di ujung-ujung distal, ya, di ujung jari seperti itu. Itu anamnesis. Kemudian pada pemeriksaan fisik ada disebut dengan tinel sign, ada falang tinel test, falang test, Luti test, kemudian flick test seperti ini, ya, itu semua adalah contoh pemeriksaan. Jadi 4 pemeriksaan yang khas untuk sindrom-sindrom jebakan saraf perifer apapun itu, ya. Nah, kemudian ada penurunan atau hilangnya sensasi pada itu kalau kita lakukan pemeriksaan sensorik, ya, pada nervus pada daerah volar manus. Kemudian ada hasil elektrodiagnostik, jadi EMG. Nah, untuk EMG ini adalah pemeriksaan penunjang yang diminta oleh spesialistik. Jadi biasanya kalau adik-adik melakukan pemeriksaan fisik, tinel test, falang test dan sebagainya, kemudian melakukan pemeriksaan sensorik, semuanya mengarah pada CTS. Nah, biasanya kalau untuk CTS yang lanjut biasanya dirujuk untuk meminta pemeriksaan elektrodiagnostik seperti ini, ya. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya ini kan kompetensi nanti adik-adik kompetensinya adalah 3B 3A, ya. Jadi mampu melakukan anamnesis, menegakkan diagnostik dan memberikan penanganan dasar, ya. Jadi kalau yang CTS ringan kriteria berdasarkan Rosenbaum tadi yang 0, 1, 2 itu masih bisa dilakukan mendekati 2, ya, menuju ke 2, tahap kedua itu bisa dilakukan. Jadi adik-adik bisa memberikan penanganan sendiri. Kemudian kalau sudah masuk, kalau sudah terlihat ada tanda-tanda gejala yang lebih persisten, menetap, kemudian sudah ada defisit neurologis yang cenderung menetap, maka diminta dirujuk untuk mendapatkan penanganan spesialistik, ya. Nah, kemudian ada bukti hubungan kerja atau lain sebagai, pokoknya ada tadi faktor risikonya lah dihubungkan seperti itu. Nah, 3 faktor ini, ada 3 komponen ini yang digunakan untuk menegakkan diagnosis CTS menurut National Institute of Occupational Safety and Health, ya, rujukannya. Nah, ini tadi ada anamnesis, kemudian ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, ya. Nah, ini pada pemeriksaan fisik, ini yang pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan. Jadi yang umum itu adalah Fallen test, kemudian tinel test, ini Hoffman tinel test, kemudian Luti test atau bottle sign, kemudian flick sign. Ini yang lainnya adalah pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk menambah. Jadi pemeriksaan penunjang lainnya. Ya, jadi yang paling sering kita lakukan itu adalah tinel, kemudian ada Fallen, kemudian Luti sign atau flick sign biasanya. Nah, kayak gini, ya. Ini adalah Fallen test, ya. Jadi pasien diminta untuk mengangkat kedua tangannya, diletakkan di depan dada, kemudian lakukan anterofleksi. Dia punya tangan seperti ini. Ketika fleksi ini dilakukan tes Fallen test dikatakan positif. Ketika gerakan seperti ini tangannya menjadi lebih kram, ya. Sama dengan tinel test seperti ini. Nah, kemudian flick sign, kalau dia positif, kalau kramnya membaik dengan flick sign. Nah, kemudian ada Luti sign, ya, yang saya sudah jelaskan tadi, itu adalah bottleneck sign. Jadi pasiennya disuruh memegang leher botol, biasanya tidak mampu untuk melakukan abduksi jempolnya. Jadi biasanya lemah, botolnya akan jatuh karena tidak mampu menggrasping seperti ini dengan kuat. Dia punya ibu jari. Itu adalah tes-tes yang sederhana yang ada bisa lakukan sendiri secara mandiri. Nanti kalau sudah
praktek mandiri atau sudah intensif atau sudah melakukan kosap di rumah sakit, ya. Nah, pemeriksaan penunjang ini diminta oleh spesialistik. Jadi dirujuk ke spesialistiknya untuk melakukan pemeriksaan neurofisiologi, kemudian pemeriksaan radiologis bisa jika dibutuhkan, terutama USG, ya. Kalau kami itu di neurologi biasanya kita lihat dengan EMG, kemudian lihat USG-nya, ya. Terus minta pemeriksaan laboratorium. Mungkin kita lihat kalau pemeriksaan laboratorium yang kita cari adalah misalnya adakah tanda-tanda radang, infeksi inflamasi, ya. Kemudian adakah laboratorium kalau misalnya dicurigai ada keterlibatan sistemik kayak diabetes, ya tentu yang diminta adalah gula darah, misalnya gula darah dan sebagainya. Nah, diagnosis ditegakkan dengan anamnesis tambah pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan elektrodiagnosis. Jadi itu komponennya, ya. Nah, pada EMG itu dapat menunjukkan, jadi ini sudah spesialistik, ya, dapat menunjukkan adanya fibrilasi polifasik. Jadi pokoknya dia punya gelombang saraf pada pemeriksaan EMG, gambaran gelombang hantaran listriknya itu sudah tidak normal, ya. Jadi kemudian ada dua, jadi yang adik-adik harus pahami bahwa ada dua pemeriksaan elektrodiagnostik yang bisa dilakukan pada CTS. Jadi yang pertama adalah EMG, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan hantaran saraf atau NCS atau Nerve Conduction Studies, itu dua, ya. Nah, terakhir yang selanjutnya adalah setelah mengetahui diagnosanya, apa diagnosa bandingnya, ya. Jadi diagnosa bandingnya adalah satu, cervical radiculopathy. Yang namanya juga cervical radiculopathy adalah gangguan hantaran listrik, ya, gangguan yang atau kondisi yang disebabkan karena kondisi patologis pada radix, ya, radix saraf spinal di segmen cervical. Jadi kita ingat bahwa plexus brachialis itu keluar dari segmen cervical, kemudian segmen torakal atas, ya. Jadi apapun yang mengganggu kita punya cervical, ya, cervical 5, terutama 4, 5, 6, 7 dan 8 dan 1, ya, cervical. Kalau saraf spinalis itu kan ada cervical 8, tapi kalau vertebra, korpusnya itu kan cuma cervical 7, ya. Tapi kalau saraf spinalisnya itu ada keluar di situ. Nah, jadi kondisi misalnya satu ada spondylolestesis, spondilisis, ya, bersifat degeneratif di lumbar, di cervical, itu bisa mempengaruhi radix, ya. Radix itu adalah akar saraf yang keluar dari segmen cervical, itu bisa juga menimbulkan manifestasi kram. Cuma kramnya khas, jadi dia dari leher kemudian menjalar dan patchy. Jadi distribusinya itu tidak satu pada dermatom nervus medianus. Jadi bisa juga melibatkan misalnya daerah-daerah dermatom atau myotom nervus radialis, ulnaris, ya, atau axillaris di belakang, musculus cutaneus di daerah lengan, seperti itu, ya. Kemudian diagnosa banding yang kedua ada thoracic outlet syndrome. Thoracic outlet syndrome itu adalah satu struktur yang dibentuk oleh kita punya, jadi ada struktur segitiga di leher samping sini, ya. Jadi dasarnya itu adalah pos clavicula, kemudian dindingnya itu dibentuk juga oleh kita punya musculus sternocleidomastoideus. Nah, biasanya yang paling sering ini adalah terjadi thoracic outlet syndrome adalah orang-orang yang menggunakan dia punya tangan berlebihan. Jadi misalnya pada atlet, ya. Jadi kayak orang-orang yang kalau pernah lihat itu Mike Tyson, ya. Mike Tyson itu kan otot lehernya besar seperti ini. Itu besar itu kan karena dia hipertrofi. Nah, hipertrofi di satu sisi bagus kelihatan untuk atlet, tetapi di sisi lain tentu ada potensi penekanan pada saraf perifer yang lewat di sekitar situ. Nah, penekanan di situ bisa menyebabkan suatu sindrom klinis yang disebut dengan thoracic outlet syndrome, ya. Kemudian pronator teres syndrome. Jadi pronator teres syndrome itu keramnya di daerah kubiti, ya. Jadi kita tahu bahwa nervus medianus itu melewati fossa kubiti di sebelah medial dari arteri brachialis. Jadi dia berdampingan dengan arteri brachialis. Nah, pronator teres syndrome itu lokasinya adalah di sekitar fossa kubiti itu. Nah, nyeri di situ pronator teres syndrome itu bisa juga
kalau pronotor syndrome kan bisa disebabkan karena inflamasi, bisa juga disebabkan karena penekanan nervus medianus yang lewat di situ. Tapi biasanya bukan cuma penekanan mekanik oleh nervus medianus di situ. Jadi bukan CTS ya, karena CTS itu carpal tunnel syndrome. Tapi kalau yang di kosakubitis ini itu kan neuropati nervus medianus namanya ya di situ. Tapi kalau dia sudah masuk di carpal tunnel, ya baru kita bilang disebut CTS. Nah, yang terakhir adalah De Quervain syndrome. De Quervain syndrome itu adalah tendinosinovitis. Jadi dia inflamasi pada kita punya falangs 1 di proksimal ya, proksimal falangs antara falangs dengan metakarpal jari 1 di sini. Ini paling sering sekarang terjadi pada orang-orang yang overuse gadget. Ya, biasanya kan kalau kita pakai gadget dia begini-begini, jadi kayak seperti ini ya. Begini, kita gerakan tangannya kan begini. Begini itu. Nah, itu overuse di situ paling sering adalah De Quervain syndrome. Nah, tesnya juga beda kalau untuk De Quervain syndrome. De Quervain syndrome itu adalah kita lakukan gerakan seperti ini, kemudian kita ekstensikan, cari 1 ke bawah begini, ya, begini, ya. Nah, ini namanya Finkelstein test, ya, seperti ini. Nah, kalau nyeri di sini, nah ini positif untuk De Quervain. Jadi bukan jebakan saraf. Kalau De Quervain syndrome itu bukan jebakan saraf, tapi dia inflamasi pada tendon, ya. Bukan jebakan saraf, makanya pengobatannya beda. Kalau De Quervain syndrome karena dia inflamasi, kita kasih NSAID, ya, antiinflamasi. Tapi kalau jebakan saraf, biasanya kita harus lepas jebakan sarafnya, kemudian kita tangani misalnya sindrom iskemiknya, kita kasih hidrodiseksika, pelepasan dengan menggunakan larutan solusi ya, atau dextrosa atau NaCl seperti itu, kemudian untuk kram-kramnya, kebas-kebasnya kita kasih obat-obat gabapentinoid misalnya yang menekan dia punya sodium channel. Jadi bukan NSAID boleh kalau sudah ada bukti keterlibatan inflamasi ya, mekanisme inflamasi. Tapi kalau pada De Quervain syndrome itu murni karena tendinosinovitis ya, karena inflamasi pada tendon di daerah falang 1-nya ya. Nah, tata laksana ada 2, ada operatif dan non operatif dan konservatif. Tata laksana konservatif, medikamentosa, kemudian operatif. Ya, konservatif dan medikamentosa itu adalah non operatif. Jadi, nah kita bisa lakukan, kita bisa minta pasien untuk mengistirahatkan pergelangan tangan. Kemudian untuk medikamentosa, ya bisa diberikan antiinflamasi yang non steroid. Kadang-kadang ini protap yang dulu ya, tapi kalau sekarang itu lebih sering kita kasih kalau untuk CTS itu adalah obat-obat golongan gabapentin atau bisa dikasih obat-obat OAE, obat antiepileptik yang dengan dosis rendah. Ya kayak misalnya gabapentin. Gabapentin itu kan obat antiepileptik pada dosis full. Nah, kalau pada CTS itu kita bisa kasih dosis awal sepertiga atau dosis ringan ya. Nah, ini tata laksana terapi konservatif ya seperti ini. Kemudian bisa dilakukan pemberian vitamin, kemudian fisioterapi ya. Operatif tidak perlu terlalu detail karena ini adalah ada bedah saraf ya kayak gini. Kemudian pencegahan, untuk pencegahan bisa dilakukan dengan implementasi prinsip-prinsip ergonomik yang baik. Jadi misalnya kalau terlalu banyak pekerjaannya, terlalu banyak melibatkan gerakan tangan, tentu harus ada peregangan, ya latihan olahraga di situ, exercise, ya. Kemudian bila memungkinkan dilakukan rotasi kerja, ya kalau misalnya pekerjaannya risikonya memang melibatkan gerakan tangan yang berlebihan, ya. Kemudian penyelesaian peralatan kerja yang dapat pribadi ya. Jadi kalau misalnya karena kayak gini, contohnya menggunakan alat pemotong atau gunting yang tajam sehingga mengurangi beban pada pergelangan tangan. Ya, komplikasi yang paling berat adalah atrofi atau paralisis kita punya otot-otot tenar ya.
Komplikasi yang paling berat adalah refleks simpatetik distrofi yang ditandai dengan nyeri hebat, hiperagesia, dan gangguan tropik gitu ya. Nah, prognosa, ya, sindrom terowongan karpal ini cukup baik untuk konservatif maupun yang penting dia belum masuk pada fase 3, fase klasifikasi kelas 3 ya, belum ada atrofi. Ya. Nah, bila terjadi kekambuhan, prosedur terapi baik, konservatif atau operatif bisa diulang kembali. Oke, ya. Nah, kesimpulannya, sindrom terowongan karpal merupakan suatu keadaan di mana saraf medianus mengalami penekanan akibat dari gesekan antara nervus medianus pada dinding atau pada struktur flexor retinaculum. Ya, kemudian sindrom terowongan karpal ini bisa menimbulkan gangguan sensorik, juga bisa menimbulkan gangguan motorik pada otot-otot yang dipersarafinya atau pada struktur yang dipersarafinya. Penata laksanaannya itu sesuai dengan kelasnya, ya kelas 0, 1, 2, 3. Kemudian pelaksanaan umum kalau dia kelas 0, 1, 2 itu berupa terapi konservatif, rehabilitatif, ya seperti pemberian obat-obatan, kemudian fisioterapi. Kemudian kalau dia sudah persisten, ya bisa dilakukan pemudahan. Oke, saya kira itu saja untuk CTS. Kita break dulu jam 12.15. Kita break 30 menit ya, Dek ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, nanti setelah kita masuk kembali.